Setelah seharian berpuasa, tak afdol rasanya jika kita tidak berbuka dengan minuman segar dan manis. Wajar saja, menahan dahaga selama cuaca yang panas tentu menjadi salah satu tantangan terberat puasa. Salah satu yang menjadi favorit tentu es cendol. Sensasi cendol yang kenyal dengan butiran es yang melimpah, ditambah rasa manis gula aren dan gurihnya santan, tentu semakin lengkap dengan kehadiran topping pelengkap yang tak kalah menggoda. Durian dan nangka. Ya, di antara variasi cendol, dua buah ini memang sering menjadi pelengkap dengan ciri khasnya masing-masing. Karena lebih enak aja sih. Selain yang biasanya kan kalau cendol biasa itu udah basic ya, ada di mana-mana. Kalau udah ditambahin durian sama nangka itu udah menarik banget menurut aku. Kalau es cendol itu enak banget sih ya, apalagi kalau pakai nangka, durian gitu. Aku paling suka banget sih kalau yang kayak gitu. Ya, tekstur lembut durian memang menjadi pelengkap yang sempurna untuk es cendol. Rasanya pun tidak menambah es cendol menjadi enak ataupun terlalu manis. Tak hanya sekedar sebagai pelengkap, beberapa sajian es menjadikan durian sebagai tajuk utama. Bahkan di Sumatera, kolak durian menjadi salah satu yang diburu sebagai makanan untuk berbuka. Jadi ada campuran durian itu kan rasanya manis, legit, dan sangat rich gitu ya di mulut. Jadi ya semua rata-rata sekarang ada es campur lah, lalu contohnya cendol, dawet dicampur juga dengan durian. Lalu sekarang zaman yang udah dari beberapa tahun yang lalu juga dibikin pancake durian. Sebagai tumbuhan asli Nusantara, durian banyak berkembang di negara tropis di kawasan Asia Tenggara. Dari Thailand, Malaysia, Vietnam, sampai Filipina. Nama durian diambil dari kulitnya yang keras dan bertekstur seperti duri. Menyandang predikat raja dari segala buah, durian punya aroma khas yang tajam dan rasanya yang manis dengan tekstur mirip mentega. Indonesia sendiri menjadi salah satu penghasil durian terbesar di dunia dengan produksi mencapai 1,5 juta ton setiap tahun. Ajaibnya, tak hanya buahnya saja, hampir seluruh bagian yang ada dalam durian bisa diolah ataupun dimanfaatkan. Salah satunya biji durian. Ya, jika kebanyakan orang akan membuangnya, ternyata ada banyak masakan yang bisa diolah dari biji durian. Salah satunya rendang biji durian. Biji durian yang telah bersih dari sisa daging direbus terlebih selama 1 jam. Selain agar tekstur biji menjadi empuk, proses ini juga akan menghilangkan lendir dari biji durian. Bumbu seperti bawang merah dan putih, lengkuas, jahe, kunyit, sampai cabai merah dihaluskan untuk kemudian ditumis. Daun salam dan daun jeruk ditambahkan agar aroma semakin harum. Setelah itu, barulah santan dan biji durian dimasukkan. Tak butuh waktu lama, rendang biji durian siap disajikan. Selain itu, biji durian yang memiliki aroma mirip dengan dagingnya juga bisa diproses menjadi tepung, penguat rasa, sampai keripik. Yang perlu diingat, jangan pernah mengkonsumsi biji durian dalam kondisi mentah. Sebab di dalamnya terdapat kandungan asam lemak siklopropena yang merupakan racun berbahaya bagi tubuh. Jadi biji durian atau disebut juga pongge juga itu pastinya di Indonesia apalagi musim-musim durian sangat melimpah dan bisa dimanfaatkan. Itu juga bisa dicoba diolah, bisa dijadikan tepung durian yang nantinya mungkin bisa sebagai bahan gluten free produk ya. Bisa dijadikan keripik juga, itu butuh inovasi. Seiring dengan populernya durian, berbagai macam mitos pun tersebar luas di kalangan masyarakat. Salah satunya, durian diyakini bisa memicu lonjakan kolesterol dan darah tinggi. Namun melansir dari laman The Star, beberapa penelitian justru menunjukkan durian memiliki khasiat melawan kolesterol. Hasil studi justru menemukan durian bersifat anti-aterosklerotik yang mencegah penebalan pembuluh darah.
Ya, jadi durian ini walaupun dia tinggi kandungan gulanya, kemudian juga mengandung alkohol dan juga mengandung zat yang bisa menghambat pemecahan alkohol, bisa juga menghalangi proses keluarnya purin atau asam urat dalam tubuh seseorang sehingga meningkatkan risiko penyakit asam urat. Durian ini tinggi kandungan mikronutriennya, terutama adalah sebagai sumber vitamin C, sebagai antioksidan atau imunitas tubuh. Kemudian tinggi kaliumnya sebagai zat yang bisa mengontrol tekanan darah, menahan atau menyeimbangkan keseimbangan cairan tubuh, dan kemudian zat-zat fitokimianya itu bisa bersifat sebagai antioksidan. Tetapi ada baiknya kita membatasi konsumsi durian, terutama ketika kondisi perut yang masih kosong. Pasalnya, durian mengandung gas yang cukup tinggi dan dapat beresiko untuk penderita asam lambung. Durian sangat tinggi sulfurnya. Sulfur yang terlalu tinggi masuk ke tubuh seseorang bisa menghasilkan panas yang sangat tinggi, dan sulfur juga bisa merubah sistem bau di tubuh seseorang. Jadi bisa meningkatkan aroma yang tidak sedap juga pada tubuh seseorang. Lantas, bagaimana dengan buah nangka? Tak jauh berbeda dengan buah durian, nangka yang memiliki rasa manis serta teksturnya dan padat juga menjadi pilihan favorit masyarakat sebagai topping dalam hidangan es yang segar. Tetapi berbeda dengan durian, nangka yang kaya akan mineral dan serat justru dianjurkan untuk menjadi salah satu kudapan ketika berbuka. Umumnya itu dikonsumsi langsung ya, karena kan rasanya nangka itu termasuk buah yang memang rasanya cukup strong. Nah, tapi kalau untuk dessert itu bisa untuk campurannya dipotong-potong gitu, bisa sebagai garnish atau sebagai campuran seperti es teler, lalu es campur. Nah, lalu populer juga di Indonesia sebagai kudapan, bisa juga diolah dijadikan keripik. Jadi keripik nangka. Nangka sendiri dikenal sebagai salah satu buah yang menjadi sumber karbohidrat dengan kandungan kalori mencapai 94 dalam 100 gramnya. Selain itu, kandungan beta-karoten dalam nangka juga dapat meningkatkan kesehatan mata dan imunitas. Hanya saja, konsumsi nangka pun juga harus diperhatikan takarannya. Misalnya pada nangka itu dibandingkan buah-buahan lain, dia kaya sekali kandungan fruktosanya, juga kandungan glukosanya. Maka zat ini yang bisa meningkatkan risiko terjadinya peningkatan kadar glukosa darah, dan kalau terus-menerus dilakukan bisa jadi resistensi insulin mengarah kepada penyakit pradiabetes. Tak hanya daging buahnya saja, biji nangka juga menjadi salah satu olahan kuliner yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia. Bagi masyarakat Jawa, biji nangka kerap disebut sebagai beton dan diolah menjadi salah satu sayur lodeh yang punya ciri khas rasa sangat gurih. Tak hanya biji nangka, buah nangka yang masih muda pun juga menjadi salah satu bahan utama dari sajian legendaris gudeg. Nah, itu kan tadi sebenarnya nangka tuh ada dua macam ya, nangka muda atau gori, jadi warnanya lebih putih kecoklatan, lalu satu lagi nangka yang sudah matang warnanya tentunya jadi kuning gitu ya. Contohnya seperti gudeg yang memakai nangka muda, jadi itu juga syarat dengan sejarah. Bisa jadi waktu pada saat zaman Kerajaan Mataram di tahun 1500 itu, jadi di pekarangan itu banyak sekali ditanami pohon nangka, dan pada saat itu pohon nangka itu harga jualnya rendah. Jadi sepertinya masyarakat di sekitar situ berpikir ini akan diolah jadiin apa ya. Nah, dan ada pohon kelapa juga, jadi diolah dengan santan lalu bisa jadiin gudeg. Nah, itu awalnya adalah bagaimana di awal bisa dari gori itu bisa dijadikan diudek lama, akhirnya menjadi gudeg. Ya, tak hanya sekedar lezat, kedua buah pelengkap cendol ini nyaris tak menyisakan limbah apapun di permukaan bumi. Dari buah, kulit, biji, semua bisa dimanfaatkan. Terkhusus untuk durian, tak salah jika julukan Raja Buah disematkan untuknya.